Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada malam kali ini kita akan mempelajari salah satu kitab ya yang begitu masyhur di kalangan mazhab Syafi'i yang bernama Al-Ashbah wan Nadhair ya, fi qawaidi wa furu'i fiqh Syafi'iyah, karangan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti al-mutawaffa pada tahun 911 Hijriah. Li ruhihi wa ruhi abaina wa ummahatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan saja pada halaman yang ketujuh ini ya. Al-Kitabul Awwalu, kitab yang pertama. Sebenarnya kitab Al-Ashbah wan Nadhair ini ada 7 bab pembahasannya ya. Namun itu ada di muqaddimah. Kita ringkas saja biar langsung kita mendapatkan butiran-butiran ilmu dari Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Al-Kitabul Awwalu, kitab yang pertama. Fi syarhil qawaidil khams allati dzakara al-ashabu anna jami'a masailil fiqhi turja'u ilaiha. Ya. Penjelasan tentang syarah qawaid yang 5 yang telah disebutkan oleh para sahabat. Maksud sahabat di sini adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa seluruh permasalahan fikih ya muaranya kembali kepada 5 qawaid tersebut. Hakal Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi, riwayatkan dikisahkan oleh Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi, anna ba'dha a'immatul Hanafiyah bihirat, bahwa sebagian ulama-ulama besar mazhab Hanafiyah yang terletak di Hirat. Hirat ini sebuah daerah ya. Annal Imam Abu Thahir Ad-Dibasi, bahwa Imam Abu Thahir Ad-Dibasi Imam Al-Hanafiyah bima wara'an nahar, yang mereka posisinya daerah mereka itu di belakang sungai ya. Radda jami'a madhhabi Abi Hanifah ila 17 qaidah, bahwa seluruh pokok permasalahan fikih dalam mazhab Abi Hanifah yaitu ada 17 kaidah. Fasafara ilai, kemudian berangkat ke sana untuk mengambil itu ya. Wa kan Abu Thahir dariran, sedangkan Abu Thahir ini agak kurang pendengarannya. Dorir ya, kalau nggak salah saya. Wa kana yukarriru kulla lailatin tilkal qawaid, dan ia selalu mengulang-ulang ini. Agak susah lah dia menghafal ini, istilahnya agak lambat ya. Wa kana, dan selalu mengulang-ulang kaidah ini ya di masjid, di sebuah masjid, ba'da ayakhrujan nasa minhu, dan ketika ia mengulang setelah orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, berarti istilahnya tahu dirinya dia agak susah memahami, berarti ngapal dia sendiri. Nah, ada juga ketiru kawan kita begitu kan, mengasing-asingkan diri di sudut-sudut sana dia ngapal. Ya, ada juga kawan saya dulu menghafal kuat kali. Satu ruangan tuh kedengaran. Awak udah hafal yang mendengar, dia belum hafal. Awak baca buku yang lain, hafal yang awak baca, hafal yang dihafalkannya tadi dengan melalui pendengaran, dia belum hafal, awak udah hafal. Awak dapat 2 batu, dia jong. Nah, tapi berkat semangatnya yang kuat, tetap dia di juara 5 besar setiap menerima rapot.
Begitulah. Jadi memang tak ada orang yang bodoh, tapi harus tahu diri. Begitu. Kalau tak bisa pula menghafal 3 kali baca 10 kali. Tak sanggup lagi 20. Tak bisa lagi 40. Sampai berbuih mulut. Biar saja, penting dapat. Begitu. Faltafatal al-Harawi bihasir. Ya, maka dilihat ternyata ada yang ngintip Abu Thahir tadi, ya. Bernama Al-Harawi, ya. Wa kharajan nas, setelah keluar manusia, wa khalaqa Abu Thahir al-masjid wa sarada min tilkal qawaid sabha. Kemudian Abu Thahir menutup pintu masjid dan sempat ia menghafal 7 kaidah dari yang 17 tadi. Fahasrat al-Harawi ini sil'ah, ya. Fahassa bi Abu Thahir fadarabahu. Maka ternyata ketahuan Abu Thahir al-Harawi ini ngintip, gitu. Maka dipukulnya, ditepukkannya mungkin lehernya, ya, wa akhrajaha min al-masjid, dan ia perintahkan untuk keluar dari masjid. Summa lam yatakarrar fihi ba'da dzalika. Kemudian tidak mau lagi mengulangi kaidah-kaidah itu setelah itu. Faraja al-Harawi ila ashabi, kembalilah al-Harawi kepada sahabat-sahabat mazhab Hanafi, wa tala alaihim tilka sab'ah. Kemudian ia melanjutkan membacakan, menyampaikan 7 qaid itu kepada sahabat-sahabatnya. Artinya dari yang 12 itu yang dapat si Harawi cuma 7. Nah, gitu. Artinya begitu didengarnya tadi Abu Thahir membaca, menghafal tadi itu, ya, dari 17 kaidah yang sempat didengarnya cuma 7. Kan pernah kita begitu kan? Ya, dengar-dengar gitu. Yang lengket di otak kita 7, yang lain lupa. Nah, gitu. Maka itulah bekal dia. Qala al-Qadhi Abu Sa'id, ya, falamma balagha al-Qadhi hasibna apa itu? Dzalika radda jami' madhhab Syafi'i ila arba'i qawaida. Sampaikan oleh al-Qadhi, ya, sampaikan al-Qadhi, kami hitung-hitung ternyata mazhab Syafi'i muara masail fiqhiyahnya itu kembali atau muaranya merujuk kepada 4 qawaid. Yang pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak hilang, tidak lenyap, ya, dengan keraguan. Ternyata qawaid fiqhiyah ini bukan kaidah-kaidah sembarangan, namun diambil dari hadis-hadis Rasulullah dan juga firman atau ayat-ayat Al-Qur'an. Waslu dzalika, adapun asal sumber dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la ya'ti ahadukum wa huwa fi salati. Sungguhnya syaitan, ya, akan mendatangi salah seorang di antara kalian ketika dia sedang salat. Fayaqulu lahu, maka syaitan itu menggodanya, ahdathta, engkau sudah berhadas, sudah batal wudukmu nih. Fala yansarif, maka hendaklah ia tidak berpaling membatalkan salatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sehingga ia mendengar suara atau merasakan, mencium bau. Nah, kadang kita sholat bunyi-bunyi perut kita krok krok, baru makan kentang kebanyakan masuk angin kan gitu. Kalau belum kita mendengar suara atau belum ada aromanya, maka lanjutkan saja sholatnya. Keraguan-keraguan seperti itu tidak bisa membatalkan keyakinan, dalam artian kita sudah benar-benar dalam posisi suci dan berwudu tadi. Jadi tak batal wudu karena nggak jelas. Nah, berarti keraguan-raguan itu harus kita tepis. Oh, nggak ada itu. Kita masih tetap dalam keadaan suci atau berwudu. Wathaniyatu,
Kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, artinya kalau bahasa sederhananya, tak mampu kita sholat berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Ya, tak bisa kita menggunakan air, tayamum. Mudah. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita peroleh, ada solusi-solusi yang diberikan. Jadi samalah seperti kisah sahabat yang yang punggungnya itu luka kan. Sampai ada sekawannya mengatakan pas mereka tidur malam, bangun, ternyata dia mimpi basah. Datang kawan sebelah, kau wajib mandi. Datang kawan sebelah, tayamum aja boleh. Ternyata yang digunakannya memakai pendapat yang mengatakan mandi. Akhirnya meninggal kawan itu. Ya, artinya, ya, ketika dalam posisi darurat, maka ada solusi-solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh syariat Islam. Sumber dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini firman Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya, bahwa dalam agama tidak kita peroleh yang namanya kesulitan, ya, dalam melaksanakan agama itu. Ketika kita menemukan kesulitan, maka insya Allah solusi akan kita peroleh dari kesulitan yang kita rasakan atau alami. Kemudian apa di sini? Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang termaktub di situ. Ini Allah, enggak nampak lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanifiyatis samhah, ya, bahwa Rasulullah bersabda, aku diutus, ya, dengan membawa agama yang lurus, kemudian penuh dengan toleransi dan mudah. Nah, jadi banyak syariat-syariat syara'u man qablana itu dinasakh, ya, demi umat Islam, ya, umat akhir zaman. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Nah, gitu. Bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Kesulitan, kesukaran itu harus dihilangkan. Wa asluha, adapun asal dasar dari kaidah ini, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirara. Janganlah kalian mencelakakan diri sendiri dan juga jangan mencelakakan orang lain. Ya, jadi ngasih solusi pun sama orang, jangan pula yang negatif-negatif kan, bahaya itu. Al-adatu muhakkamah, ini lagi, adat, kebiasaan, tradisi, ya, itu dapat ditetapkan sebagai dasar ketetapan dari hukum itu sendiri. Ya, para ulama menetapkan kaidah ini menjadi kaidah yang keempat, terkhusus di mazhab Asy-Syafi'iyah, bahwa dasarnya itu sabda Rasulullah, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Ya, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka insya Allah itu juga baik dalam pandangan Allah. Jadi kalau sudah pemahaman, pemikiran jumhur, itulah yang kita ikuti. Nah, gitu. Jangan pula mencari yang aneh-aneh, ya, agar tenar dia kan gitu. Nah, kata sebagian anekdot itu, kalau mau terkenal kencingnya aja air jam-jam, terkenal itu. Nah, itu sudah
anekdot-anekdot yang selalu kita dengar. Wa qala ba'dul mutaakhirin, ya. Kemudian ulama-ulama mutaakhirin mengatakan fi kauni hadhil arba'ati da'aimul fikhi kullahu nadhar. Bahwa tentang kaidah yang keempat ini menjadi pilar atau simbol dari fikih keseluruhan perlu ditinjau kembali, ya. Fa in ghalabahu la yarji'u ilaiha illa biwasitatin wa takallaf. Kalau yang betul-betul benar, maka tidak perlu ditinjau kembali. Kalau seandainya pun perlu ditinjau kembali, harus melalui proses-proses yang begitu panjang, ya, takalluf di sini. Wa dhamma ba'dul fudala ila hadhihi qaidah khamisah. Kemudian orang-orang yang mulia dari mazhab Syafi'iyah menambah satu kaidah lagi, yaitu kaidah yang kelima, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Apa itu artinya? Segala sesuatu tergantung dengan tujuannya, maksudnya, ya. Nanti runutan ke bawah masih banyak itu. Maqasidul lafzi ala niyatil lafz dan sebagainya. Al-umuru bimaqasidiha ini adalah kaidah yang kelima, sebagai tambahan. Referensinya ini hadis Rasulullah, innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung kepada niatnya. Kemudian bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Kemudian wal fiqhu ala khamsin. Kemudian fikih itu juga muaranya kembali kepada 5 kaidah yang di atas. Wa qala al-Allai, ini dia, wa huwa hasanun jiddan. Sedangkan menurut al-Alla, dan pendapatnya ini sangat baik sekali. Faqad qala al-Imam Syafi'i, sungguh Imam Syafi'i pernah berkata, yudkhilu fi hadzal hadithi thulutsal ilmi, bahwa pada hadis innamal a'malu binniyat ini masuk, ya, 1/3 dari ilmu. Jadi 1/3 dari ilmu itu ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Apa alasannya? Nanti di bawah dijelaskan. Kenapa bisa jadi 1/3? Apakah ketika kita sudah hafal hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat tadi itu sudah selamat 1/3 agama kita, atau seperti apa pemahamannya? Nah, kita tunggu berikutnya penjelasan yang ada dalam kitab ini. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subuki, at-tahqiqu 'indi, ya, setelah dibacanya beberapa kaidah pendapat-pendapat yang di atas, yang paling benar menurutku, kata Tajuddin As-Subuki rahimahullah, annahu in urida ruju'ul fikhi ila khamsin bita'assufin wa takallufin wa qaul jumal. Jika memang betul-betul ingin, ya, dirujuk seluruh fikih itu kepada 5 kaidah dengan bita'assuf, dengan benar-benar fokus. Ya, ta'assuf itu kan dia ta'assub, berarti kan tertuju benar-benar. Wa takallufin, takalluf diembankan, berarti memang harus ke situlah semua, tak bisa kepada yang lainnya lagi. Wa qaulun jumliun, berarti secara global itu sudah benar, katanya. Fal khamisatu dakhilatun fil ula, sedangkan yang kelima itu adalah masuk ke dalam kaidah yang pertama. Artinya menurut Tajuddin As-Subuki ini, ya, sebaiknya yang 4 itu saja sudah pas, sudah cukup. Kenapa? Karena al-umuru bimaqasidiha itu masuk ke kaidah yang pertama, yang mana itu al-yaqinilah yuzalu bisyakki. Walaupun demikian dikatakan oleh Tajuddin As-Subuki rahimahullah, namun yang paling absah, yang paling rajih itu adalah tetap dia menggunakan 5. Bal rajjah Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, sedangkan yang dirajahkan bal raja'a, dirujuk kembali atau dipelajari kembali oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam,
al-fiqhu kulluhu ila i'tibaril masalih wa dar'il mafasid. Katanya bahwa seluruh pembahasan fikih itu fokusnya itu hanya permasalahan maslahat, apa kebaikan yang ada. Kemudian wadarul mafasid, menghilangkan kerusakan, keburukan. Nah, itulah intinya katanya. Bal qad yarji'ul kullu ila i'tibaril masalih. Bahkan seluruh ketentuan hukum fikih itu kembali kepada kemaslahatan. Fa inna dar'al mafasid min jumlatihima. Ya, sedangkan menolak kerusakan itu bahagian darinya secara global gitu. Wa yuqalu ala hadza wahidatun min haula'il khamsi kafiyah. Sedang mengatakan satu ini saja sudah mengcover dari seluruh kaidah yang 5 itu. Sudah tercover dia dari darul mafasid, ya, al masalih wa daril mafasid tadi. Wal ashbahu annaha ats-tsalitsah, ya. Wal ashbah itu yang ketiga katanya. Wa in urida ruju' bi wuduh fa annaha tarbu alal khamsin. Kalau memang lagi pengen kalian untuk lebih mendalami lagi, maka kaidah ini tumbuh, ya, berkembang menjadi 50 kaidah. Bahkan bal ala mi'in, ya, bahkan sampai ratusan. Semoga panjang umur kita, rendah rezeki, sahibul bait tak berubah pikirannya. Nah, lanjut kita mengaji nih. Ya. Wa ana asyraf hadhil qawaid, dan sekarang kita akan menjelaskan, mensyarah kaidah ini wa bayyinu ma fiha minan nadhair. Oke, sedikit lagi nih, sedikit ini. Al umuru bimaqasidiha, ya, segala sesuatu yang tergantung pada niatnya. Ada beberapa pembahasan di sini. Fiha mabahith. Pertama, al aslu fi hadhihi al qa'idati qaulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat. Asal dari kaidah ini hadis Rasulullah, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Wa hadza haditsun sahihun masyhurun. Hadis sahih masyhur dikeluarkan oleh imam yang 6. Tadi dah kita bahas, ya, pembahasan sebelumnya. Al-a'immah sittah itu apa saja? Wa ghairuhum, dan yang lainnya dari hadis Umar ibnul Khattab. Wal ajab, yang anehnya, yang uniknya, anna Malikan lam yukhrijhu fil Muwatta. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat ini tidak tertuang di kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Wa kharaja Ibnu Ash'ath bi sunanihi. Ibnu Ash'ath mengabadikannya dalam sunannya, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib dan Daraqutni fi Gharaibi Malik. Wa Abu Nuaim fil Hilyah, dalam kitab Hilyah, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Asakir fi Amalihi, dan hadis Anas kulluhum bilafdhin wahid, semuanya dengan lapas yang sama. Berarti tak diragukan lagi, ya, dari berapa turuk jalan, ya, hadis innamal a'malu binniyat tadi. Wa indal Baihaqi fi sunanihi, sedangkan riwayat Baihaqi dalam sunannya dari hadis Anas, la amala liman la niyyatalah, tidak dihitung amal bagi orang yang tidak berniat. Jadi kalau tak ada niatnya, maka tak dicatat juga sebuah amal kebaikan atau keburukan. Nah, gitu. Wa fi musnad Syihab min hadithihi, sebutkan niyatul mu'mini khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nah, macam mana pemahamannya itu? Di bawah nanti insyaallah terjelaskan. Wa huwa bihadzal lafdh fi mu'jami at-Tabarani al-Kabir min hadits Sahal ibnu Sa'ad wan Nawas ibnu Sam'an. Kemudian dalam Musnad Al-Firdaus Ad-Dilami dari hadis Abi Musa. Wa bis sahih hadis min hadis Sa'ad ibnu Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta biha fiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dalam riwayat lain fi fami imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan sebuah nafkah, ya,
dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, kecuali engkau akan diberikan ganjaran padanya sampai apa yang engkau letakkan di mulut atau lisan istrimu. Jadi kalau kita pernah nggak kita menyuapi makan istri kita, itu pun dapat ganjaran yang besar di hadapan Allah. Kalau tak pernah, praktekkan nanti. Wa min hadits Ibnu Abbas, walakin jihad wa niyah. Maka tetapi jihad dan niat itu yang dimaksud. Dalam Musnad Ahmad dari Haris Ibnu Mas'ud, rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Berarti kan tentang al-umur bi maqasidiha tadi kan, apa dasar-dasar dari referensi awalnya. Begitu banyak orang yang terbunuh di antara dua saf atau dua kubu yang berperang. Allahu a'lamu biniyati, Allah yang lebih tahu niat setiap orang di situ. Apakah dia membunuh karena hawa nafsu dari kubu A ke kubu B sampai peperangan apa itu yang antara Muawiyah dengan Aisyah ya, nggak salah, apa sahabat sirah ini yang dikatakan mereka muqatil ahlil jannah. Jadi mereka saling membunuh ya, tapi niatnya memang karena Allah, jadi masuk surga semua. Tak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, gitu. Wa inda Ibnu Majah, ya. Jadi dari hadis Abi Hurairah dan Jabir dari Abdullah, yub'atsun nasu ala niyati, manusia nanti dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Kemudian dalam Sunan Arba'ah dari hadis Uqbah ibnu Amir, innallaha yudkhilu bis-salmil wahid bis-sahmil wahidi thalathatal jannah. Ada riwayat lain, bis-sahmil wahidi thalathata nafarinil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan 3 orang ke dalam surga karena satu busur. Jadi dengan satu busur panah itu Allah memasukkan 3 orang ke dalam surga. Siapa sajalah itu? Ya mungkin ada orang yang pembuat busur tadi. Ya, ada mungkin orang yang membelinya, jihad dia dengan harta, dibelinya busur, panah dan sebagainya. Kemudian orang yang berjihad memakai busur tadi, yang menembakkannya dan sebagainya. Ada 3. Jadi ketika niat kita tadi membuat sesuatu lillahi ta'ala untuk kebaikan, dapat. Ketika ada orang yang membeli, dapat juga. Ketika ada orang menggunakannya di jalan Allah, dapat. Berarti 3 orang ini Allah masukkan ke dalam surga karena niat yang baik. Samalah seperti mengatakan ketika kita memakan nasi, ada 70 tangan minimal ya yang berjasa di situ sehingga nasi itu sampai di piring kita tinggal makan. Makanya berdoa itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul itu? Doa sebelum makan. Betul. Itunya. Doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa barik lana? Kenapa barik li? Karena memang bukan hasil keringat kita sendiri itu. Sudah banyak jasa-jasa orang di situ. Begitulah dengan satu busur panah tadi. Yang membuat, yang membeli, dan yang menggunakan. Masuk mereka ke dalam surga karena niat tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, pemahamannya, wasani'uhu, pembuatnya, yahtasibu fi sun'ahil ajr. Ya, ketika ia membuat busur tadi, ia mengharapkan ganjaran. Wa indan Nasa'i min hadits Abi Dzar, man ata firashahu ala wa huwa yanwi ayyakuma yusalli min al-laili, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya kemudian dia tidur, kemudian ia berniat untuk bangun di tengah malam untuk salat, faqalabathu ainuh, kemudian dia tertidur pulas sampai sudah masuk subuh, hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa, akan tercatat apa yang telah ia niatkan tadi untuk qiyamul lail. Tapi kalau tiap malam berniat saja tak solat-solat, mungkin malaikat raqib pun apa yang kerja uak ni katanya kan, dilopukkannya kita sampai ke dasar tanah. Wa fi Mu'jamit Tabarani, ya,
Min hadits Suhaib, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiha min sudakiha syai'an mata yauma yamutu wa huwa zanin. Kalau seandainya ada seorang lelaki menikahi seorang wanita dan niat dia ketika menikah tu tak akan kukasih mahar kau, mata, maka ketika ia mati, di hari ia mati itu, maka dia mati dalam keadaan berzina dengan istrinya itu, karena niat yang tak bagus tadi. Itulah bahayanya niat itu. Mencari enaknya saja dia, belum tahu dia. Penting janganlah yang buruk-buruk, ya. Wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an fanawa alla yu'tihi min thamani syai'an mata yauma yamutu wa huwa kha'in. Ada seorang lelaki membeli sesuatu dari seorang laki yang lainnya, kemudian ia berniat untuk tidak membayarnya. Ambil dulu yuk, kan biasa gitu kan, di warung atau ketika kita sekolah dulu, ya, ya bilik bakwan 3 rupanya udah masuk kantong 2, gitu. Atau dimakannya dulu, silap ibu tu udah tua pula, bayar kantin tu kan, berapa tadi nak? 3 katanya, bayar 5 kan. Iya. Semua orang ada masa lalu, ya. Membeli sesuatu dan dia berniat untuk tidak membayarnya, maka ketika ia mati tertulislah ia sebagai khain, pengkhianat, ya, penipu. Wa fihi aidan min hadithi Abi Umamah, ada juga hadis Abi Umamah, man adana dainan, kau nak kita semua ini, wa huwa yanwi ay yu'addihi addahu Allahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang berhutang kemudian ia berniat untuk membayarnya, tapi tak kesampaian, tak terbayar, lewat dia, meninggal, ya, addahu Allahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah sendirilah nanti yang akan membayarkannya pada hari kiamat. Itulah bagusnya niat tu kan. Kita berutang, udah lupa ya dia itu, udah itu kira manis saja katanya. Nah, kalau gitu, ini lanjutannya masih titik, belum koma itu, belum titik itu. Wa man adana dainan wa huwa yanwi alla yu'addihi famata. Barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk tidak membayarnya, famata, meninggal dia, lupa dia bernapas kan. Qala Allahu yaumal qiyamah, Allah akan berbicara, menyampaikan kepadanya, berfirman di hari kiamat, zananta anni la akhudhu li'abdi bihaqqi. Kau pikirnya rupanya aku enggak akan mengambil hak dari hambaku. Fayu'khadhu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhar. Maka akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diletakkan kepada kebaikan orang yang dipiutangkannya tadi. Gitu bahasanya kan? Ya. Fa illam yakun lahu hasanat, tak ada kebaikannya, memanglah hitam semua. Ya. Fa illam yakun lahu hasanat, tak ada kebaikan yang berhutang tadi. Ukhida min sayyiatil akhari faju'ilat alaihi, maka keburukan-keburukan yang berpiutang tadi, yang mengutangkan tadi sama dia itu diambil, ya, kemudian diletakkan sama, dikasihkan sama dia. Seharusnya dihitung-hitung dia punya 50 tahun kan disiksa, ditambah lagi itu dari 150 tahun, bertambah 2 kali lipat. Innamas aduh, tak tabang lagi itu kan. Oke, itu dia sekilas tentang sumber dasar dari kaidah al-umuru bi maqasidiha. Begitu pentingnya niat itu, maka kita harus selalu berniat yang baik-baik, berhusnudzan, berbaik sangka, karena itu yang dianjurkan oleh agama kita. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.